Silang pendapat Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR terus berlanjut Rabu besok, Saudara. Menko Polhukam Mahfud MD bertemu Komisi 3 DPR. Jelaskan soal gaduh transaksi 349 triliun rupiah. Lebih lengkap soal ini kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR, fraksi Partai Nasdem, Ahmad Syahroni, dan pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Roni, Bu Yenti. Tampaknya masih di mute. Selamat sore Bang Roni, Selamat Bu sore. Yenti. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roni, sudah ada jawaban dari Prof. Mahfud, harus datang ya Komisi 3, jangan absen. Yang keras datang terutama nih. Tanggapan Anda soal tantangan balik dari Prof. Mahfud di 300 lebih triliun ini, seperti apa Bang Roni? Terima kasih, selamat sore. Untuk yang Pak Mahfud minta, tiga-tiganya tadi saya pada saat fit and proper calon hakim agung, tiga-tiganya sudah saya tanya dan yang bersangkutan akan hadir pada besok hari untuk menyampaikan hal-hal terkait apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud pada isu 349 triliun. Nah, mungkin Pak Mahfud sedikit beda pandangan terkait dengan bahwa DPR, pemerintah bukan di bawah DPR. Nah, ini harus diluruskan agar narasinya tidak seolah-olah mendegradasi pemerintah. Tidak, kami sebagai perwakilan rakyat memanggil Pak Mahfud, Bu Menkyu, dan PPATK agar publik tidak dipusingkan dengan isu-isu terkait dengan 349 triliun ini. Nah, hari Rabu itu hasil keputusan akhir kalau memang titik temu secara pandangan dari kami sebagai perwakilan DPR dengan adanya rapat tersebut, kita akan menggunakan hak-hak sesuai dengan aturan tata tertib dengan MD3 yang berlaku agar supaya pandangannya tidak saling menyalahkan. Kami selaku DPR memberikan satu aspirasi kepada para pihak, terutama masyarakat, agar tidak bingung dengan isu yang lumayan fantastis ini. Baik, Bang Roni, kalau Anda tadi bilang meluruskan agar tidak bingung, tapi di rapat kemarin banyak yang mempertanyakan soal mengapa Prof. Mahfud menjelaskan ke publik. Nah, secara aturan sebenarnya itu sangat rahasia ya. Secara aturan tidak boleh dibuka, diungkap di publik sebelum ada verifikasi dari para pihak. Nah, ini yang membuat satu pertanyaan dari teman-teman, apakah data yang diberikan oleh PPATK kepada Komite Nasional TPPU ini bisa diungkap di publik? Secara aturan itu tidak ada aturan untuk membuka itu kepada publik. Maka itu Komisi 3 besok akan meminta secara detail hasil laporan analisa dari PPATK kepada Pak Menko yang sudah diberikan. Nah, dari situ nanti kita bisa akan tahu langkah daripada apa yang disampaikan Pak Menko ini berdampak kepada kemana arahnya. Kalau kepada penegak hukum, harusnya nanti kita akan merekomendasikan dari apa yang kita terima untuk diberikan langsung kepada penegak hukum, yaitu ada 3 penegak hukum, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Baik, kalau Bu Yenti membacanya seperti apa Bu Yenti? Apakah arahnya ini jelas dan tadi yang dipertanyakan menyampaikan ke publik, apakah bisa dibaca juga sebagai trigger untuk memancing agar ada keseriusan dari APH? Ya, begini, memang di dalam Undang-Undang TPPU ya pasal 11 itu memang dikatakan bahwa pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya dalam hal ini adalah berkaitan dengan harta kekayaan yang mencurigakan itu harus merahasiakan memang ya. Jadi tidak boleh kalau dia membuka, kecuali di pengadilan ya. Hakim pun kan pada waktu belum disampaikan, itu karena takutnya kalau dia membuka, kemudian orang-orang yang terlaporkan gitu ya,
rekeningnya terlaporkan itu, kalau dari kami dari hukum pidana itu hanya khawatir nanti keburu diambil, keburu lari, jadi pengadilan tidak ada gunanya juga. Kalau Walaupun itu keburu hanya sebatas gambaran saja, tidak eksplisit sebutkan nama, hanya jumlahnya pun dugaan ya, 300 triliun seperti itu Bu Yenti. ya sebetulnya kalau dari dan namanya juga financial intelligence ya, kalau namanya disebutkan, baru namanya aja namanya penjahat misalnya, betul itu ya Pak Bang Roni ya, betul bahwa dia merasa namanya disebut aja langsung bisa langsung dipindahkan kan gitu. Makanya kan waktu itu PPATK kemudian mengambil langkah-langkah yaitu dengan menunda transaksi 5 hari, kemudian 15 hari kan gitu. Oke. Maksudnya ketika sudah disampaikan harusnya penegak hukum harus cepat-cepat. Saya melihatnya, saya sudah menyampaikan ke beberapa TV ya. Apakah yang disampaikan Pak Mahfud ini benar apa tidak saya tidak tahu. Tapi pada waktu itu berguna gitu kan. Karena apa, kita juga kaget loh kok ternyata ada transaksi yang mencurigakan sejak 2009 sampai sekarang, kok kenapa baru sekarang. Dan kemudian dari beberapa jejaknya itu memang yang bersangkutan pada waktu itu Alun itu ya. Memang 2013 ada masalah, 2012 ada masalah, kemudian 2017 ada masalah, sampai yang Tapi terakhir ada gitu. pembiaran Tapi kok seperti itu ya? ada pembiaran Oh, gitu, oke. mungkin ada seperti itu. Tapi memang selama ini sering sekali disebutkan, misalnya PPATK mengatakan bahwa ada transaksi ASN muda, gitu kan gitu ya. Iya. Ada transaksi jumbo sekian ini, atau PPATK mengatakan kami sudah mengeluarkan transaksi yang mencurigakan, kirim Baik. kepada penegak hukum Kita sekian. Nah ini harusnya diatur, mungkin kan dari DPR itu mungkin ada undang-undang lebih dalam lagi sebetulnya yang dilarang itu sampai ada bagaimana. baik, Apakah Mbak Roni, sampai apakah betul tadi apa tidak? soal aturan tadi ketika masuk laporan ke PPATK itu seperti apa sih aturannya? Dan yang menjadi pertanyaan publik juga, apakah kemarin disampaikan PPATK di Komisi 3 ini ada benang merahnya dengan apa yang disampaikan Prof. Mahfud sebelumnya, Mbak Roni? Jadi begini, PPATK kan punya laporan hasil analisis dari semua elemen yang ada terkait dengan transaksi. Nah, setelah dirangkup dengan PPATK itu memberikan laporan secara, misalnya ini kalau karena besar, mestinya yang pertama dilakukan adalah lapor kepada langsung Bapak Presiden, agar Pak Presiden memberikan arahan kepada pembantunya. Nah, ini kan enggak, karena Pak Menko juga sebagai Ketua Komite Nasional TPPU, PPATK memberikan itu laporan kepada Ketua Komite Nasional. Itu enggak salah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah laporan dari informasi PPATK ke Pak Menko sudah disampaikan oleh PPATK bahwa ini adalah hasil laporan yang terdapat transaksi yang diduga mencurigakan. Maka itu Pak Menko harusnya mendapatkan informasi, Pak, kalau boleh jangan disampaikan dulu ke publik untuk diverifikasi dan klarifikasi. Oke. Nah, fantastisnya adalah angkanya ini kan sampai 349 triliun. Nah, muncullah jadi akhirnya Bu Menkyu menyampaikan ada 2 oknum, ada wajib pajak yang nggak bayar. Nah, ini kan ungkapan-ungkapan yang seharusnya tidak disampaikan oleh Bu Menteri. Oke. Karena kerahasiaan pajak itu ada undang-undangnya. Baik. Nah, ini harusnya jangan sampai salah mengartikan informasi yang maksudnya Bu Mbak Menteri Roni, ingin. tahan dulu Mbak Roni. Tadi PPATK sempat juga ke istana bertemu Presiden, kabarnya ada arahan juga dari Presiden kepada Kepala PPATK. Kita simak bersama ya bagaimana keterangan dari PPATK. Tadi pertemuannya membahas apa aja, Pak? Ya banyak yang kita bahas ya, makasih. Saya dapat arahan dari Mbak, ya makasih. Arahannya apa, Pak? Pak kok ngomong gak ngomong sih Pak? Pak kok ngomong gak ngomong sih Pak? Agak singkat, tapi bilang ada arahan dari Presiden. Kalau sampai ada arahan dari Presiden, apa yang Anda baca, Bang Roni? Nah, begini, ini kan harusnya langkah ini sebelum kegaduhan ini muncul. Dilaporkan dulu ke pihak tertinggi, yaitu Bapak Presiden. Setelah itu Bapak Presiden akan memberikan arahan lebih lanjut. Nah, ini kan salahnya PPATK memberikan laporan itu kepada Ketua Komite Nasional yang mungkin tidak secara besar bahwa ada aturan-aturan yang berlaku untuk tidak dipublikasi. Tapi karena ini udah kepalang, gaduh dan masyarakat akhirnya bertanya,
Maka Komisi 3 terkait dengan mitranya yaitu PPATK memanggil para pihak untuk diberikan penjelasan daripada mereka-mereka yang memberikan satu informasi kepada publik agar tidak salah paham ini. Baik, Bu Yenti, kalau Anda lihat sampai PPATK dipanggil ke istana, apakah ini Presiden melihat ada potensi gaduh antara Polhukam dengan Komisi 3 soal ini, Bu Yenti? Ya kalau saya sih sudah sejak berapa ya, sejak 2 minggu yang lalu ketika ada ide ya, ada berita lah, info bahwa DPR akan memanggil ya, saya udah bilang sebetulnya sebelum dipanggil DPR, waktu itu masih KPK ya, karena LHKPN kan, KPK, Menteri Keuangan, PPATK itu semua di bawah Presiden harusnya dipanggil dulu gitu. Jadi sebelum menghadapkan waktu itu DPR sudah mulai ada suara-suara lah gitu ya. Kita aja tahu kok DPR memanggil, memang harusnya begitu. Sebelum besok dipanggil DPR ya harusnya ya ada pertemuan dulu, dipanggil semuanya dulu. Sekarang tambah Menko ya, ke waktu itu saya masih menyebutkan karena LHKPN itu. Nah sekarang ini kan juga nanti berkaitan dengan karena memang beritanya itu simpang siur lah, DPR sebagai wakilnya rakyat ya harus menengahi lah ini ya. Karena kan tiba-tiba memang PPATK kan mengatakan bahwa ini adalah awalnya bahkan mengatakan sekian orang dari pegawai Kemenkyu dari 67 menjadi 400 sekian. Kemudian dikatakan bahwa ini adalah dugaan TPPU. Sempat juga ada yang mengatakan tidak ada TPPU-nya, kemudian ada tapi tidak ada korupsinya. Kok bisa gitu sejak awal? Kalau mereka mengatakan juga PPATK bahwa ini hanya pajak dan bea cukai. Kalau pajak dan bea cukai itu kemudian ada yang terlibat adalah pejabatnya ya KPK gitu loh. Jadi memang pemahaman penegak hukum yang masuk di situ sama ya. penegak hukumnya itu tidak ada. Jadi membuat gaduh dan Baik. bukan masalah gaduh ya. Masyarakat itu menurut saya ya Mas Roni ya geram gitu ya. Ini Baik. gimana sih Kita kok tunggu ya, Bu bolak-balik Yenti. sama? Ya. Di hari Rabu, apakah ada temuan Iya. baru, apakah ada informasi baru untuk menjawab pertanyaan publik selama ini? Terima kasih Ahmad Syahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem, dan juga Bu Yenti Garnasi, kasih. pakar TPPU telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Terima kasih, Bang Roni, Bang Bu Yenti. Roni. Terima kasih, Bang Bente. Roni Terima ya. kasih.